Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat klinik kimia, dimanapun sahabat berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali rasanya kita dapat bertemu kembali di program Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Masih bersama saya, Bu Murni. Kali ini kita akan membahas materi tentang reaksi pembatas. Tapi sebelum kita lihat soal tentang reaksi pembatas ini, jangan lupa untuk subscribe ya, kemudian aktifkan juga loncengnya, sehingga sahabat klinik kimia selalu dapat notifikasi jika ada video-video terbaru dari channel YouTube Aurum Ramadhani. Oke deh, kita lihat sekarang soal tentang reaksi pembatas. Soal yang pertama adalah 6,4 gram metana dibakar dengan 16 gram gas oksigen menurut reaksi seperti berikut ini. CH4 gas ditambah oksigen dalam wujud gas menghasilkan CO2 gas ditambah H2O gas. Di mana diketahui ARC sama dengan 12, ARO sama dengan 16, dan ARH sama dengan 1. Berapakah volume gas CO2 yang dihasilkan pada keadaan standar? Apakah A 1,12 liter, B 2,24 liter, C 4,48 liter, D 5,60 liter, atau E 6,72 liter? Nah, sahabat klinik kimia, ini adalah salah satu contoh yang akan kita selesaikan dengan konsep reaksi pembatas. Apakah yang dimaksud dengan reaksi pembatas? Mari kita simak info klinik kimia berikut ini. Reaksi pembatas adalah reaksi atau zat-zat yang akan habis terlebih dahulu di dalam suatu reaksi kimia. Jadi, jika ada reaksi kimia yang melibatkan dua buah reaksi seperti ini, akan ada dua kondisi, yaitu yang pertama, kedua reaksi akan sama-sama habis, sehingga terjadi kondisi yang disebut dengan stoichiometri. Atau sebaliknya, salah satu reaksi akan terlebih dahulu habis, sehingga reaksi lainnya akan bersisa. Nah, kondisi ini disebut kondisi non-stoichiometri. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan reaksi kimia yang tidak stoichiometrik, atau ada reaksi yang habis terlebih dahulu, atau ada reaksi yang bersisa? Langkah-langkah yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah kita menuliskan persamaan reaksi kimia yang setara. Yang kedua, menentukan jumlah mol masing-masing per reaksi. Dan yang ketiga, jumlah mol masing-masing per reaksi itu kita bagi dengan koefisiennya. Jika hasil baginya lebih kecil, berarti reaksi tersebut merupakan reaksi pembatas. Akan tetapi, jika hasil baginya sama, maka kedua reaksi dikatakan habis bereaksi. Dengan kata lain, tidak ada reaksi yang bersisa. Nah, mari kita jawab soal reaksi pembatas berikut ini. 6,4 gram metana artinya terdapat 6,4 gram CH4. Kemudian dibakar, jadi ini adalah reaksi pembakaran dengan 16 gram gas oksigen, artinya 16 gram gas O2. Nah, di soal ini kita diminta menentukan berapa volume gas CO2 yang dihasilkan. Langkah yang pertama, sesuai dengan cara-cara menentukan reaksi pembatas, kita setarakan terlebih dahulu reaksi atau persamaan reaksi yang terdapat pada soal. CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, tips penyetaraannya, kita setarakan atom C terlebih dahulu. Jadi urutan menyetarakan, jika terdapat suatu hidrokarbon dibakar, kita setarakan C dulu, baru atom H, kemudian baru atom O. Nah, atom C di sebelah kiri itu berjumlah 1,
Sementara di sebelah kanan berjumlah 1, artinya jumlah atom C sebelum dan sesudah reaksi adalah setara atau sama. Kemudian kita setarakan atom H. Di kiri atom H terdapat 4, sementara di kanan hanya terdapat 2 atom H. Oleh karena itu, kita setarakan jumlah atom H-nya dengan memberikan koefisien di sebelah kanan, sehingga jumlah atom H menjadi 4. Kemudian atom O di sebelah kiri, atom O jumlahnya 2, sementara di sebelah kanan jumlah atom O adalah 2 ditambah 2 kali O, berarti 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Sementara di kiri jumlahnya 2, berarti sebelah kiri kita tambahkan koefisien sebanyak 2. Nah, inilah persamaan reaksi yang setara dari proses pembakaran gas metana. Langkah yang kedua, kita menghitung jumlah mol masing-masing per reaksi. Masih ingat kan teman-teman, bahwa per reaksi dalam konteks soal ini adalah CH4 dan O2. Sementara CO2 dan H2O merupakan hasil reaksi. Bagaimana cara kita menghitung jumlah mol masing-masing reaksi? Kita lihat data yang disajikan. Di sini disajikan 6,4 gram. Artinya dalam konteks massa. Berarti kita harus memilih rumus mencari mol, yaitu hubungan antara mol dengan massa. Bagaimana hubungan mol dengan massa? Mol sama dengan massa dari suatu zat bagi dengan massa molar suatu zat tersebut. Dalam hal ini, massa CH4 akan dibagi dengan MR dari CH4. Nah, massa CH4 diketahui sebesar 6,4 gram, sementara MR CH4 diketahui adalah 16 gram per mol. Saya yakin sahabat klinik kimia pasti bisa mencari MR dari CH4, yaitu menjumlahkan ARC dan ARH, di mana CH4 itu C-nya jumlahnya 1, berarti dikali 12 sama dengan 12, ditambah hanya ada 4, berarti 4 kali 1 sama dengan 4, berarti 12 sama 4 adalah 16 gram per mol. Nah, gramnya kita coret atau kita hilangkan sehingga 6,4 dibagi 16 hasilnya 0,40 mol. Yang kedua, kita akan mencari mol dari gas oksigen. Caranya sama karena data yang diketahui masih dalam bentuk massa, yaitu massa dari oksigen dibagi dengan massa molar dari oksigen, yaitu 16 gram dibagi dengan MrO2 karena ARO 16 berarti 2 kali 16 itu sama dengan 32 gram per mol. Kita hilangkan gramnya sehingga kita ketemu bahwa mol oksigen itu adalah setengah. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membagi jumlah mol tersebut dengan koefisiennya. Untuk CH4, jumlah molnya adalah 0,4 dibagi dengan koefisiennya 1, sehingga hasilnya 0,4. Sementara untuk gas oksigen, koefisiennya adalah 2, sementara molnya adalah setengah, berarti setengah dibagi 2 hasilnya seperempat. Nah, kemudian kita bandingkan. Yang lebih kecil hasil bagi antara mol dengan koefisiennya adalah oksigen. Artinya apa? Seperti di info klinik kimia tadi, bahwa hasil bagi yang lebih kecil itu merupakan reaksi pembatas. Jadi oksigenlah yang akan menjadi reaksi pembatas. Artinya oksigen nanti akan habis terlebih dahulu. Karena oksigen habis terlebih dahulu, otomatis CH4 nanti akan menjadi bereaksi sisa. Nah, sekarang soal ini tidak hanya menanyakan siapa yang menjadi reaksi pembatas, tetapi lebih jauh lagi, berapa volume gas CO2 yang dihasilkan pada reaksi tersebut dalam keadaan standar. Nah, langkah kita keempat, kita akan menggunakan namanya metode MRS, yaitu mula-mula reaksi sisa. Bagaimana caranya? Caranya, sahabat klinik kimia bikin tabel seperti ini.
Jadi ada reaksi CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Ini adalah persamaan reaksi yang sudah setara. Nah, kita masukkan mula-mula molnya di sini. Jadi metode MRS ini adalah metode pendekatan mol. Yang kita masukkan ke dalam tabel ini adalah mol dari masing-masing reaksi ataupun hasil reaksi. Sekarang dalam kondisi mula-mula, mol CH4 tadi kita sudah dapatkan sebesar 0,4. Kita tulis di sini 0,4 mol. Sementara oksigen mol mula-mulanya adalah 0,5 mol. mol. Kenapa tidak dikali 2? Karena ini adalah mula-mula. Jadi berapa mol yang disajikan di awal sebelum reaksi. Nah, karena CO2 ini kondisinya mula-mula, sementara CO2 dan H2O ini berhasil reaksi, maka di awal mereka tidak ada jumlah mol. Kita tulis trik seperti ini. Nah, sahabat klinik kimia, kita sudah menemukan bahwa yang menjadi reaksi pembatas saat reaksi ini berlangsung adalah oksigen. Artinya oksigen harus habis terlebih dahulu. Nah, jika awalnya oksigen yang disediakan setengah mol, maka berapakah yang bereaksi agar nanti sisanya 0? Agar sisanya habis. Nah, tentu saja yang bereaksi adalah 0,5 mol juga. Nah, supaya tidak ada gas oksigen yang bersisa. Nah, 0,5 mol kita di sini karena dia bereaksi maka tandanya minus, berarti 0,5 kurang 0,5 habis, ya. Nah, sekarang kita akan menentukan berapakah mol CH4 yang bereaksi saat setengah mol O2 bereaksi. Nah, kenapa di sini warnanya adalah biru? Karena mol dari mol dari O2 inilah yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah mol yang lainnya. Sekarang kita cari saat bereaksi berapakah CH4 yang bereaksi. Nah, di sini kita akan menggunakan perbandingan koefisien. Jadi koefisien dari CH4 adalah 1, sementara oksigen adalah 2. Berarti jika kita ingin mencari jumlah mol yang bereaksi untuk CH4, itu caranya dengan 1 dibagi 2 dikali dengan 0,5. Nah, hasilnya di sini adalah 0,25 mol. Nah, artinya saat gas oksigen bereaksi setengah mol, ternyata CH4 hanya baru bereaksi 0,25 mol. Jadi keburu O2-nya habis. Akhirnya CH4 ini akan menjadi reaksi sisa. Mengapa? Karena mula-mula disediakan sebanyak 0,4, yang bereaksi hanya 0,25, maka sisanya sebanyak kita kurangkan 0,15 mol. Nah, sekarang berapa jumlah mol yang bereaksi untuk CO2 dan H2O? Sama, kita gunakan perbandingan koefisien antara CO2 dengan O2. Kenapa dengan O2? Karena O2 ini merupakan reaksi pembatas. Berarti koefisien CO2 1, koefisien O2 2, berarti 1/2 dikali 0,5.
maka hasilnya sama, yaitu 0,2 mol. Ingat ya, satuannya adalah mol. Nah, sekarang berapakah mol dari H2O yang dihasilkan pada saat reaksi ini? Lihat, koefisien H2O adalah 2 dan sama dengan koefisien O2. Berarti karena koefisiennya sama, maka jumlah mol mereka juga sama. Itu molnya adalah 0,5 mol. Atau caranya mencari koefisien H2O2 dibagi 2 kali 0,5 mol. Tentu hasilnya akan 0,5 mol. Nah, karena awalnya tidak ada yang bereaksi 0,25, maka di akhir kita akan menjumpai mol dari CO2 itu sebanyak 0,25 mol. Sementara mol dari H2O adalah 0,5 mol. Nah, inilah mol yang dihasilkan pada akhir reaksi dari masing-masing reaksi dan hasil reaksi. Sekarang langkah kita yang terakhir adalah menghitung volume gas CO2 pada keadaan standar. Nah, kita lihat di akhir reaksi gas CO2 yang dihasilkan jumlahnya adalah 0,25 mol. Namun di sini yang ditanyakan adalah volume gas CO2 pada keadaan standar, atau lebih sering kita ingat dengan kondisi STP. Maka kita harus mengingat hubungan antara volume dengan mol dalam kondisi STP, yaitu volume sama dengan mol dikali 22,4 liter per mol. Maka kita masukkan volume CO2 sama dengan 0,25 mol dikali 22,4 liter per mol. Molnya kita hilangkan sehingga kita akan mendapat volume CO2 yang dihasilkan pada reaksi pembakaran ini adalah sebesar 5,60 liter. So, kita lihat di option, jawabannya adalah B. Nah, itu cara menyelesaikan reaksi pembatas, soal-soal reaksi pembatas yang disajikan tahapan per tahapan sehingga sahabat klinik kimia lebih paham. Nah, sahabat klinik kimia, ini giliran sahabat untuk mencoba soal berikut ini. Silakan dikerjakan di rumah, coba, kemudian tuliskan jawabannya di komen. Kita akan bahas di komen ya. Terima kasih sudah menonton dan belajar bersama di Klinik Kimia channel YouTube Aurum Ramadhani. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.